Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama Bapak Arga Riani Sahputra. Hari ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia. Ya, hari ini kita akan belajar materi tentang mengidentifikasi informasi teks tanggapan. Kompetensi dasar 3.7. Mengidentifikasi informasi berupa kritik atau pujian dari teks tanggapan, lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya, dan lain-lain yang didengar atau dibaca. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat yang pertama memahami pengertian teks tanggapan, yang kedua memahami fungsi teks tanggapan, yang ketiga memahami jenis teks tanggapan. Sebelum melanjutkan ke materi, silahkan simak video berikut ini. Baik, setelah menyaksikan video tadi, sebelum masuk ke materi berikutnya, kita jeda sebentar ya, jangan kemana-mana. Baik, marilah kita lanjutkan materinya berikut ini. Nah, di sini coba kalian perhatikan, di sini ada gambar. Beberapa orang sedang berkumpul di satu meja dan ada satu orang yang sedang mengacungkan tangannya. Kira-kira apakah yang dilakukan orang tersebut? Nah, jadi di sini kita akan melajari yang pertama pengertian teks tanggapan. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu teks tanggapan? Ya, teks tanggapan berisi komentar tentang suatu gagasan, pendapat, dan pesan yang disampaikan orang lain mengenai suatu hal. Tanggapan yang diberikan hendaknya mudah dipahami dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Tanggapan harus disampaikan disertai alasan yang logis dan meyakinkan. Jadi di sini pengertian teks tanggapan, jadi ketika kalian memberikan tanggapan, kalian harus memberikan yaitu komentar tentang suatu gagasan. Pendapat yang disampaikan harus sesuai dengan fakta dan mudah dipahami. Kemudian ketika memberikan tanggapan, kalian juga harus memperhatikan dan jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua yaitu fungsi teks tanggapan. Fungsi teks tanggapan, sebelum memberikan tanggapan, kita harus memahami dulu fakta atau hal yang akan kita tanggapi. Tujuannya adalah teks tanggapan untuk memberikan penilaian tentang kelebihan dan kekurangan dari sebuah teks yang juga disertai saran. Adapun fungsi teks tanggapan adalah untuk menganalisis dan memperbaiki atau merevisi hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Nah, di sini fungsi teks tanggapan sudah terpampang jelas di situ mengatakan bahwa untuk menganalisis dan memperbaiki atau merevisi. Artinya ketika memberikan tanggapan itu tujuannya adalah untuk merevisi atau memperbaiki sebuah hasil karya. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga ada jenis teks tanggapan. Nah, di sini ada bagian A, tanggapan kritis positif. Tanggapan kritis positif adalah pernyataan berupa persetujuan, dukungan, optimistis, dan pujian. Coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Persetujuan. Di sini contoh persetujuannya, saya setuju bila pengungsi korban banjir segera diberi sumbangan berupa bahan makanan karena banyak di antara mereka yang kelaparan. Nah, di situ jelas bahwa ada kata saya setuju, artinya di situ memberikan tanggapan positif tentang persetujuan. Kemudian contoh yang kedua ada pujian.
pujian. Diksi yang digunakan pada puisi itu begitu pas sehingga membuat puisi itu begitu indah saat dibaca. Nah, contoh tersebut sangat terlihat juga jelas bahwa memberikan pujian terhadap puisi sehingga puisi itu saat dibaca begitu pas. Baik, jenis yang kedua, teks tanggapan yang kedua yaitu tanggapan kritis negatif. Adalah pernyataan berupa penolakan, kritik, pesimistis, dan keprihatinan. Nah, di sini berbanding terbalik dengan tanggapan kritis positif. Kalau tadi kritis positif itu tanggapan yang baik-baiknya, sedangkan yang kritis negatif ini adalah berupa penolakan, berupa kritik, berupa pesimistis, dan keprihatinan. Nah, di sini juga ada contohnya. Yang pertama ada contoh kritik. Nah, diksi yang digunakan pada puisi itu kurang pas sehingga membuat puisi itu tidak begitu indah saat dibaca. Nah, di situ terlihat bahwa kata-kata ada puisi itu kurang pas sehingga membuat puisi tidak begitu indah saat dibaca. Nah, di situ jelas bahwa memberikan kritik terhadap puisi. Kemudian contoh yang kedua tentang penolakan. Contohnya, saya tidak setuju terhadap pendapat yang menyatakan bahwa media sosial memberikan pengaruh buruk bagi remaja karena kerap dipergunakan untuk membuli teman sekolah adalah tidak benar. Media sosial juga dapat memberikan pengaruh positif bagi siswa karena dapat membantu siswa menyelesaikan tugas sekolah yang diberikan oleh guru. Nah, di situ terlihat jelas bahwa ada penolakan. Jadi ada kata saya tidak setuju di situ. Artinya beliau memberikan tanggapan kritis negatif berupa penolakan. Ya, sebelum melanjutkan kesimpulan, mari kita jeda sebentar. Ya, jadi kita lanjutkan. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah teks tanggapan berisi pendapat atau ide yang disampaikan secara individual mengenai suatu hal. Tujuannya adalah untuk memberikan penilaian tentang kelebihan dan kekurangan, juga disertai saran. Fungsi teks tanggapan adalah untuk menganalisis dan memperbaiki atau merevisi hasil karya. Adapun jenis tanggapan berupa tanggapan kritis positif dan tanggapan kritis negatif. Sebelum Bapak akhiri, di sini ada penugasan. Jadi ada 3 soal. Yang pertama, menurut pendapatmu apa arti dari teks tanggapan? Soal yang kedua, menurut pendapatmu apa fungsi teks tanggapan? Soal yang ketiga, buatlah satu contoh kalimat tanggapan kritis, positif, dan tanggapan kritis negatif. Silahkan kalian kerjakan di rumah. Kemudian nanti dikumpulkan terhadap guru kalian di sekolah masing-masing. Mungkin itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan. Salah hilap mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap jalankan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.